Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik ada suami Bunga Zainal yang meminta agar perkara penipuan yang menimpa 2 tahun silam kembali dibuka. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, perjuangan mencari keadilan masih terus diupayakan oleh suami Bunga Zainal, Sukhdev Singh. Didampingi kuasa hukumnya, Sukhdev Singh mendatangi Biro Wasidik Mabes Polri untuk melakukan gelar perkara khusus. Langkah ini diambil demi membuka kembali laporan pidananya yang sempat dihentikan secara sepihak oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Juni 2024 lalu. Jadi hari ini kita tadi sudah memohon untuk melakukan gelar perkara khusus menyangkut kasus pidana yang kita laporkan di bulan Agustus tahun 2024. Nah, selanjutnya mungkin secara legal, secara hukum bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya. Peserta gelar nanti Biro Wasidik Mabes Polri dalam hal ini dapat memberikan keputusan untuk perkara ini dapat dibuka kembali, dan kita harap juga penyidik yang menangani nantinya laporan polisi ini dapat secara profesional menggali dugaan tindak pidana yang kita laporkan. Bulan Juni tahun 2026 laporan kita ini dihentikan dalam proses penyelidikan. Dalam perhentian ini alasan penyidik cuma laporan pidana ini bukan merupakan tindak pidana. Nah, atas kesimpulan SP2 Lidik itu, kita berkeberatan dan kita mengajukan permohonan gelar perkara khusus ke Biro Wasidik Mabes Polri, dan kita berharap di Biro Wasidik Mabes Polri ini kita mendapatkan keadilan. Pihak Sukhdev merasa ada kejanggalan dalam penghentian tersebut, karena penyidik menilai kasus ini bukan tindak pidana. Tak terima dengan keputusan tersebut, Sukhdev pun mengambil langkah berani dengan melaporkan oknum penyidik ke Propam Mabes Polri atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara. Sejumlah bukti mulai dari cek kosong, bujuk rayu, hingga data perusahaan fiktif diserahkan ke penyidik demi mencari titik terang. Akan keharapan dan kerugian yang dialami Bunga Zainal dan suami akan dikembalikan oleh pihak terlapor. Baik, yang kemarin kita pertemuan pertama yang di depan Propam Mabes Polri, kita disambut baik. Propam itu menjanjikan bahwasannya penanganan dugaan pelanggaran etik. Jadi selain daripada kita memohon gelar perkara khusus, kita juga sudah melaporkan penyidik. Penyidiknya ini kita laporkan dengan dugaan tidak profesional menangani perkara ini. Gitu. Terhadap laporan ini, Bang, dia ini masih proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan saja, yang notabene-nya penyidik harus menyelidiki secara rinci adanya dugaan tindak pidana ini sudah dihentikan penyidik. Belum maksimal penyelidikan sudah dihentikan penyidik. Seperti diketahui dari pernyataan Sukhdev sebelumnya, kasus ini berawal dari investasi bodong yang membuatnya merugi lebih dari 2 miliar rupiah. Bahkan masalah ini sempat memicu perdebatan di dalam rumah tangganya dengan Bunga Zainal, mengingat terlapor merupakan teman dekat Bunga Zainal. Nah baik, jadi sebenarnya kalau cerita keberatan, kita juga jauh keberatan. Kerugian kita dalam hal ini 2 miliar lebih. Bahkan kalau dicerita yang dirugikan di sini 2 tahun lebih, fokusnya Pak Sukhdev ini terganggu. Bahkan dalam rumah tangga bisa dibilang menjadi perdebatan ini, karena mengingat Devi ini kan kawannya Bunga awalnya, makanya Pak Sukhdev ini menjadi yakin untuk berinvestasi gitu. Jadi kalau cerita yang dirugikan, kami sangat dirugikan, dan kita bisa lihat dari fakta-fakta hukum saja. Silahkan nanti peserta gelar lah yang menyimpulkan. Kami sudah memaparkan semuanya. Ya, harapan kami ya sesuai dengan yang kami paparkan tadi agar bisa dibuka kembali lah. Meski jalur pidana masih tersendat, Sukhdev Singh bisa bernafas lega di jalur perdata. Pasalnya hingga tingkat kasasi, pengadilan memenangkan Sukhdev dan mewajibkan terlapor yang diketahui berprofesi sebagai seorang notaris itu
untuk membayar ganti rugi senilai 5,5 miliar rupiah. Secara perdata sebenarnya kasus ini udah inkrah yang dia laporkan kita ke perdata waktu itu. Udah inkrah dari gugatan, banding, kasasi, ya, bahwa itu udah dimenangkan oleh kita semua. Dan dia wajib untuk membayar senilai berapa? 5.500 sekian juta. Nah, itu tinggal akan dilakukan langkah eksekusi. Ya. Nah, untuk kelanjutan persoalan nanti pidananya, ini kami serahkan ke pihak yang terkait di sini. Lalu, apa yang menjadi alasan krusial Sukdev masih melaporkan sang lawan seteru tersebut secara pidana? Sementara secara perdata, pihaknya sudah memenangkan gugatan, di mana pengadilan telah memutus bahwa adanya unsur pidana dalam kasus ini. Nah, sejauh ini kan saya belum ada, saya nggak tahu ya ke kuasa hukum saya juga sejauh ini, tapi kan kebetulan jarak antara keputusan perdata kemarin sama hari ini itu cukup pendek. Keputusan perdata itu 26 Maret kemarin dari kasasinya. Tapi kan salinan resminya kita belum terima. Tapi kan sekarang udah kita terima, udah inkrah. Itu minggu lalu. Nah, tapi kan saatnya ini cuma jelang seminggu. Nah, jadi kan ini mungkin kita ikutin dulu prosesnya dua-duanya. Perdata kan udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita lihatin perkembangan untuk pidananya. Karena kita tidak merasa puas sama sekali dari proses penyidikan yang dilakukan kemarin di Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Selanjutnya, kabar terbaru dari Aura Kasih yang akhirnya muncul ke publik usai gonjang-ganjing dirinya dituding sebagai orang ketiga penyebab kandasnya rumah tangga Ridwan Kamil dan Bu Cinta. Penasaran ada kabar terbaru apa dari sang artis? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, lama tak muncul di layar kaca, artis cantik Aura Kasih mendadak menjadi perbincangan hangat netizen. Bukan soal karya atau akan comeback, melainkan kehadirannya di Istana Negara dalam perayaan HUT RI yang ke-81 baru-baru ini. Kehadirannya memicu tanda tanya besar nih Besti. Bahkan tak sedikit dari netizen yang kembali membahas soal rumor kedekatannya dengan Ridwan Kamil. Sejumlah netizen malah dengan belak-belakan mengaitkan kehadirannya dengan isu tersebut. Mengingat nama Aura Kasih sempat masuk dalam pusaran polemik rumah tangga Ridwan Kamil yang akhirnya berujung pada perceraian dengan Bu Cinta, usai beberapa cocokologi publik yang seolah mengungkap kedekatannya dengan sang politisi. Di tengah riuhnya spekulasi, Aura Kasih justru muncul dengan kabar mengejutkan soal pilihan hidupnya yang kini jauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan. 2 tahun terakhir, pelantun dari Mari Bercinta itu mengaku sengaja menepi dari dunia hiburan. Benarkah karena sengaja vakum? Bukan karena sepi job setelah terseret skandal dengan Ridwan Kamil? Emang lagi menepi dulu dari dunia entertainment atau kayak gimana sih mungkin? Sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu ya, kayaknya memang lagi maksudnya memang lagi nggak di entertain nggak banyak. Apa mungkin keputusan yang bikin Aura tuh ini dulu deh, kelanjutan dulu? Sebenarnya apa ya? Itu mulai aktif itu di 2024 kayaknya, cuma shoot ada satu series kan dari situ kayak memang mikir lumayan agak capek, terus lagi beralih ke bisnis juga sih. Jadi memang pengen Bisnis ayam ya? Kenapa sih itu? konvensional lah. Kenapa? Alih-alih membantah semua rumor yang dialamatkan kepada dirinya, Aura Kasih membeberkan kegiatannya setelah vakum dari dunia hiburan nih Besti. Bermodalkan kecintaan pada alam, Aura Kasih kini asik menjadi juragan pangan. Mulai dari sawah, kebun, hingga bisnis penggemukan ayam broiler ia jalani dengan serius.
Baginya bisnis konvensional jauh lebih stabil dan memiliki nilai sosial. Karena baginya berbagi hasil panen dengan warga lokal yang mengelola lahannya adalah sesuatu yang menggembirakan. Sebenarnya tuh aku dari dulu memang fokusnya itu memang ini ya, apa kayak lebih ke, kita bilangnya pangan lah ya, pangan. Kayak aku beli kebun gitu, kayak sawah, terus juga peternakan. Memang satu, memang aku suka bisnis yang konvensional. Kedua, memang basicnya memang dulu kan aku tinggal di kampung ya, jadi dari dulu tuh kayak memang seneng aja gitu ya, berbau dengan alam, terus apa namanya, ya bisnis konvensional kan, karena menurut aku kayak lebih apa ya, kayak aku bersawah gitu, aku tuh kerjasama sama yang ngurusinnya, jadi berapa karung tuh aku bagiin buat warga, yang ngurusin juga berapa itu buat cuman kayak buat warga aja gitu. Terus kayak ada beberapa guna yang lain ya bagus juga gitu, memang nggak banyak mungkin kayak orangnya apa gitu, tapi stabil aja. Oh enggak, aku nggak mau emang. Jadi memang ini pengembukan aja, jadi kerjasama sama salah satu perusahaan ayam lah. Selain itu, alasan utama Aura Kasih memilih bisnis di belakang layar adalah sang buah hati, Arabella. Menginjak usia sekolah, sang anak kini mulai kritis dan protektif terhadap sang ibu. Hal inilah yang membuatnya merasa harus lebih banyak menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga ketimbang syuting hingga larut malam. Kalau F&B masih ada sebenarnya. Aku ada di Surabaya satu. Itu kita buka dari 2017. Masih ada, alhamdulillah, masih berdiri. Nyanyi masih kemarin kadang-kadang, cuman ya masih eventnya masih milih lah gitu tergantung. Artinya membatasi diri dulu ya, karena masih punya. Gini, anak itu kan belum mulai gede ya. Aku pergi aja udah tanya pulangnya berapa, mau kemana gitu. Sekarang kalau nggak diajak kan bete gitu. Iya. Kalau dulu kan masih kecil ya udah main, nggak peduli juga aku pergi kemana-mana. Ini kemana udah selesai. Nah sekarang ini udah mulai besar. Juga kan dari segi apa namanya belajar juga aku harus lumayan lebih juga. Jadi kayaknya aku harus jadi home mom deh, karena harus stay di rumah. Jadi nggak banyak para di rumah. Sebenarnya kalau yang ngikutin ya, ini tuh udah lama lagi sebenarnya. Dari dulu sebelum nikah kan aku sempat di F&B kan, di F&B lama gitu. Terus udah mulai punya anak, nggak mau yang terlalu keluar banget, terlalu di luar gitu. Jadi ya pengen bisnis yang santai dan anak juga masih keurus ya gitu, apa dimonitoring gitu. Jadi carinya memang yang simple dan udah merintisnya udah mulai lama, jadi nggak begitu kaget lah. Tapi namanya bisnis kan up and down. Meski bisnisnya kini menggurita mulai dari peternakan hingga usaha F&B di Surabaya, image Aura Kasih nampaknya tetap tak lepas dari sorotan publik. Kehadirannya di lingkaran pejabat negara tetap menjadi teka-teki yang belum terjawab sepenuhnya. Namun bagi Aura Kasih, fokus utamanya saat ini adalah masa depan anak dan kemandirian sebagai pengusaha. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.